pagi, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Ya, kita ketemu walaupun kemarin libur dan sekarang hari Sabtu. Wah, kalau yang mama papanya bekerja jadi long weekend nih, jadi libur panjang. Karena hari Sabtu biasanya mama, papa, atau bapak ibu yang bekerja juga libur deh. Wah, tapi kita tetap sekolah, nggak apa-apa ya, sekolah dari rumah, tetap semangat. Nah, malah asik nih, bisa dibantu atau ditemani bapak, ibu, mama, papa, yanda, bunda di rumah. Nah, hari ini kita masih mau belajar tentang profesi atau pekerjaan yang memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Nah, kemarin sudah belajar tentang penjahit, koki, nelayan, petani. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang sedikit agak tradisional, yaitu produksi jamu. Nah, apakah anak-anak mengenal jamu? J aja M-U-mu, jamu. Ya, pasti beberapa anak-anak biang lalap sudah pernah ya merasakan minuman jamu. Kalau setiap Kamis Pahing dulu waktu TKA mungkin pernah juga bunda ajak untuk mencicipi beberapa macam jamu. Nah, nanti kita mau sebut nih jamu apa saja ya yang dikenal dan pernah dicicip anak-anak. Kita juga mau bikin jamu sendiri loh. Wah, tapi enak kok, jangan khawatir. Nanti dibantu mama, ibu, bunda, atau orang dewasa yang ada di rumah. Karena kita perlu memakai api agar minuman yang kita minum sehat dan bebas dari kuman. Nah, tidak berlama-lama yuk, kita mulai yuk. Kita mau belajar tentang pembuat jamu. Nah, kita ambil dulu, kita siapkan ya. Wah, ada lembar kerja yang seperti ini. Silahkan diberi nama biar tidak lupa. Kemudian, ini gambar apa bun? Kok cuman ada gambar-gambar gelas? Ya, betul. Yang pertama kita mau, karena belajar tentang minuman, kita mau nanti minumnya memakai apa ya? Gelas dong, atau cangkir, atau mug bisa jadi. Nah, kita mau urutkan dulu nih gelasnya. Kita mau mengurutkan gelas dari yang paling besar. Nah, yuk kita kasih urutan tanda dengan spidol. Anak-anak boleh memakai spidol, krayon, ataupun pensil yang ada di rumah. Nah, mana ya yang paling besar? Pasti gampang sekali nih, sudah bisa. Betul, yang ini bun. Kita kasih nomor 1. Bunda hanya ingatkan lagi nih, biar gampang kita tutup. Nah, saat mencari nomor 2, mana yang paling besar dari yang masih terlihat nih? Ding, 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 ding. Betul, yang ini. 2. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa, sudah pandai, tidak perlu ditutup, langsung tahu boleh. Tetapi yang masih bingung, boleh dengan cara ditutup. Ini ditutup, ini ditutup. Masih 3, mana ya nomor 3 yang paling besar? Ting, ting, betul, yang ini yang nomor 3. Nah, tinggal 2 lagi, mana ya? Betul sekali, hebat semua anak-anak pasti bisa. Ini 4 dan ini 5. Nah, mudah ya. Oke, nah kita sekarang mau menuliskan nih, Bunda Meva ajak di sini. Yuk kita mau tulis beberapa macam jamu yang anak-anak kenal atau sudah pernah minum mungkin. Wah, pasti yang enak-enak nih. Kalau yang pahit-pahit, pasti anak-anak nggak begitu suka ya. Nah, padahal jamu itu juga baik untuk kesehatan kita. Wah, kalau yang pahit biasanya mama, papa, ayah, bunda aja nih yang minum. Anak-anak cari minuman jamu yang manis. Oke, sekarang kita tulis yuk jamu apa sih yang nanti mau kita bikin. Wah, kita tulis dulu. Nanti anak-anak bisa melihat di paket Bunda bawakan yang seperti ini. Wah, apa itu Bun?
nanti ada gula Jawa agar manis, ada asam, dan ada kunyit. Nah, nanti berarti kita kira-kira mau bikin apa ya? Betul, kunyit asam. Nah, yuk sambil kita siapkan dulu paket kunyitnya, karena nanti kunyitnya juga mau Bunda Meva ajak untuk mewarnai. Wah, memangnya bisa, Bu? Bisa dong. Nah, yuk kita siapkan dulu, ambil dulu mungkin paket yang seperti ini, lalu nanti mau kita ulas sekalian kita selesaikan tadi tulisnya. Wah, sekalian Bunda kasih penjelasan, sekalian kita tulis ya, jamu-jamu apa aja yang pernah diminum atau dikenal. Nah, kita siapkan dulu yuk. Nah, sudah kita siapkan paketnya, mungkin bisa sekalian kita buka ya. Ini Bunda bawakan peralatan atau bahan-bahan untuk membuat jamu kunyit asam. Nah, kita kenal dulu ya. Nanti akan kita praktekkan bersama-sama dengan bantuan orang dewasa. Nah, yang pertama nih, ada apa ini yang berbentuk lingkaran? Kalau dari sini jadi separuh. Nah, ini adalah gula Jawa. Nah, pasti anak-anak sudah tahu nanti rasanya manis ya. Nah, ini nanti kita masukkan semua. Kalau kurang manis, anak-anak bisa menambahkan gula pasir. Nah, kemudian nih, wah, sudah keluar akarnya karena mungkin sudah terlalu lama ya Bunda membawakannya. Ini adalah kunyit. Apa bedanya dengan akar-akar rimpang yang lain, bumbu-bumbu dapur yang ada di dapur Mama? Nah, bisa nih kita buka sedikit. Wah, warnanya kuning. Nah, ini yang membedakan dari yang lainnya. Dia namanya kunyit berwarna kuning. Selain untuk jamu atau bumbu, bisa juga loh untuk mewarnai. Wah, nanti kita praktekkan juga. Terus gimana dong Bun? Ini sudah tumbuh tunas punyaku. Tidak apa-apa, karena kita sekarang lagi musim hujan, banyak juga bumbu-bumbu atau akar-akar seperti ini yang tumbuh. Nanti kita ambil tunasnya atau kita potong dengan pisau, malah bisa kita tanam nih. Wah, besok gak usah beli lagi kunyitnya, malah bisa punya sendiri. Nah, seperti ini ya, dikasih sedikit sisa kunyitnya. Nah, ini namanya tunas. Nah, nanti tunas ini bisa kita taruh di tanah. Ditanam deh, yang satunya juga ada nih, malah lebih besar. Tapi hati-hati ya, tunas seperti ini mudah sekali untuk rusak atau patah, nanti nggak jadi tanaman deh. Nah, Bunda Meva ambil yang ini nanti untuk ditanam tunasnya. Nah, nanti kita mau menggunakan kunyitnya. Kenapa Bunda Meva kasih dua? Yang satu nanti untuk mewarnai, yang satu untuk membuat jamunya. Nah, kemudian ada satu lagi nih tersisa, ada 3 bahan. Apa ini Bu? Nah, ini adalah asam. Nah, nanti semoga masih bagus ya. Kalaupun tidak bagus, semisal mungkin ada yang sedikit kotor atau berjamur, nanti bisa dicuci dulu. Nah, ini tadi bahan-bahannya yang sebentar lagi mau kita buat sendiri nih. Oke, sebelum kita membuatnya, kita mau menuliskan dulu apa sih tadi yang mau kita buat jamunya. Kita tulis yuk, jamu-jamu yang sudah pernah anak-anak kenal atau anak-anak minum. Atau kalau belum, nanti kita bikin dan kita minum. Yang pertama, kunyit asam. Yuk kita tulis yuk, K U N Y I kunyi, ditambahi T, kunyit. Nah, kita tambahin asam. Oke, kunyit asam. Nah, kalau anak-anak banyak nih mungkin yang tidak suka pakai kunyitnya karena ada bau-baunya yang khas. Nah, kalau anak-anak bisa jadi nih ada juga jamu yang lebih enak, gula asam. Nah, hanya gula dan asam. Tapi kunyit itu juga bagus loh, asal kita tahu. Nanti Bunda kasih tahu cara membuatnya yang biar tidak keluar bau khasnya atau mungkin rasa-rasa sedikit
bukan pahit ya, pengarnya. Nah, nanti Bunda Meva kasih tahu deh caranya biar enak. Nah, kalaupun ada yang tetap tidak mau, tidak suka, tapi sudah mencoba, nanti bisa membuat gula asam. Nah, sudah 2 nih, lanjut 3, nggak cukup Bun. Di sampingnya bisa, nomor 3. Nah, biar tidak bingung sama atasnya, kita kasih garis sendiri. Wah, kayak ombak. Yuk, yang ketiga, beras kencur. Nah, ini juga sering nih Bunda minta anak-anak untuk mencicipi. Tapi sedikit lebih ada rasa pedasnya. Wah, tapi anak-anak suka kok. Ada pedas-pedas sedikit, sudah banyak yang berani ya makan atau minum yang sedikit pedas. Nah, kencurnya ini nanti selain pedas, tapi enak di badan, bisa untuk menjaga kesehatan. Wah, apalagi ya? Nih, biasanya yang suka anak-anak minum adalah jamu kunyit asam, gula asam, beras kencur. Nah, apalagi ya? Wah, bisa jadi loh anak-anak kalau seneng juga saat sekarang ini kita bisa membuatnya dari jahe. Nah, untuk membuat jamu ini banyak sekali. Jamu jahe diapain Bun? Jahe ini kebanyakan selain untuk menambah di jamu juga bisa dibikin minuman. Nah, ini Bunda Meva tuliskan jamu-jamu selain untuk jamu tradisional juga jamu untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh kita di saat pandemi corona. Nah, jahe ini nanti bisa dibikin minuman manis, jahe dan gula, atau bisa ditambahkan beberapa yang lainnya seperti temulawak. Nah, kalau anak-anak ada nih jamu temulawak namanya. Bunda tuliskan ininya saja ya, akar-akar rimpangnya saja, temulawak. Wah, udah hampir nggak cukup. Ini biasanya kalau untuk anak-anak ada juga yang dibikin sirup, karena biar anak-anak makannya makin lahap. Temulawak. Nah, wah cukup ya, sudah 5, tempatnya juga sudah habis. Oke, nah habis ini masih kita pakai nih, kita siapkan mau mewarnai gelasnya dengan kunyit. Nah, kita simpan dulu spidolnya. Wah, kita sudah siap nih, siapkan kunyitnya. Kenapa? Karena kita mau mewarnai. Nah, ini kan warnanya masih putih ya. Kita bukan belajar tentang susu nih, nanti dikira karena putih warnanya kita belajar gelasnya berisi susu. Wah, biar nggak dikira kita belajar lagi tentang susu, kita mau warnai, kita mau isi gelasnya nanti dengan jamu yang jadi warna kuning karena kita kasih kunyit. Nah, kita warnai dulu nih. Gimana caranya, Bun? Kita mewarnai dengan kunyit, bukan dengan pewarna yang lain seperti krayon atau pensil warna atau spidol. Kita pakai kunyit. Nah, caranya nanti anak-anak boleh nih ujungnya. Nih, kita cari yang agak panjang. Kemudian salah satu ujungnya boleh kita potong sedikit aja sampai kelihatan. Nah, nanti anak-anak jangan takut. Ini kalau kena tangan seperti ini nih, Bunda potong aja tangannya Bunda jadi sedikit berwarna kuning. Tidak apa-apa, ini adalah pewarna alami. Nanti bisa hilang kok kalau kita beberapa kali cuci tangan. Nah, yuk kita warnai yuk. Ini semua isinya adalah kunyit asam. Wah, kita warnai. Wah, keluar warna kuningnya ya. Nah, nanti kita gosokkan saja dengan sedikit lebih kuat. Wah, selain untuk mewarnai kertas seperti ini, kunyit ini juga bisa loh menjadi pewarna pada baju. Nah, ada beberapa kain tradisional seperti batik sekarang ini memakai pewarna-pewarna tradisional. Contohnya kunyit, jadi warnanya kuning deh. Ya kan? Nah, kalau sudah susah nggak keluar lagi warnanya, kita potong sedikit lagi, sedikit saja. Nah, untuk memotongnya nanti hati-hati ya, karena Bunda pakai pisau. Anak-anak bisa pakai gunting sih, tidak masalah. Nanti bisa minta bantuan orang dewasa.
Nah, yuk kita warnai semua sampai selesai. Sambil Bunda Meva cerita nih, kunyit tadi juga bisa untuk mewarnai menjadi pewarna alami. Untuk apa? Untuk baju. Contohnya batik, karena di Jogja adalah pembuat produsen batik ya. Nah, tapi kita kali ini belum belajar tentang batik. Mungkin di tema yang lain, nanti di budaya kita akan belajar nih membuat batik. Nah, nih kita warnai nih, masih kurang 2 lagi. Bunda potong lagi tadi ya. Nah, sudah hampir jadi. Wah, silahkan anak-anak bisa juga loh selain mewarnai. Kalau mewarnai kan hanya digosok-gosok kan. Anak-anak bisa coba nanti habis ini kita menulis dengan kunyit, atau kalau tidak menulis mungkin menggambar dengan kunyit. Wah, yuk kita coba yuk. Bunda mau pakai ujung yang satunya. Mewarnainya udah selesai deh. Nah, terus kita mau coba menulis nih dengan ujung yang baru lagi. Coba misalnya Bunda mau tulis namanya Bunda, M. Wah, bisa loh buat menulis. Wah, jadi huruf M ya kelihatan. Wah. Wah, yuk kita tulis nama kita dengan kunyit. Nah, tapi kalau sudah agak susah bisa kita potong atau ditekan dengan lebih keras. Wah, jadi deh. Selain untuk bisa mewarnai, bisa juga buat menulis, mungkin juga bisa menggambar. Mungkin anak-anak coba nih bisa gambar bunga misalnya. Wah, walaupun sedikit susah untuk memegangnya, tapi bisa ya. Nah, kalau sudah kurang jelas bagaimana tadi caranya, kita potong sedikit. Nah, anak-anak pasti bisa nih bermain-main, mewarnai, menulis, atau menggambar dengan kunyit. Nah, selamat berkreasi nih ya. Coba-coba kunyitnya sampai yang tadi satu itu habis boleh. Nah, habis ini Bunda Meva mau ajak anak-anak untuk membuat jamu kunyit asam. Tadi bahannya sudah Bunda Meva tunjukkan ya. Yuk kita ulang sekali lagi bahan-bahannya. Terus kita mau ke dapur nih karena kita perlu kompor. Dan anak-anak mungkin perlu didampingi orang dewasa ya. Nah, yuk kita siapkan yuk bahannya. Kita perlu kunyit dan asam karena namanya jamu kunyit asam. Nah, biar rasanya enak, kita tambahkan nanti gula Jawa. Bisa ditambahkan nanti gula pasir. Nah, anak-anak kalau mau rasanya sedikit tidak terlalu manis banget, bisa kita tambahkan nanti sedikit garam. Oke, selain kompor pastinya kita juga perlu air ya, dan panci untuk tambahan bahannya. Nah, habis ini kita ke dapur, terus kita selesaikan bikin kunyit asamnya. Nah, sekarang kita sudah ada di dapur. Bunda Meva mau tunjukkan cara membuat jamunya. Nah, ini biar yang pertama tadi bahan-bahannya sudah ya, kunyit. Nah, ini kunyitnya sudah Bunda tusuk nih. Caranya agar tidak berbau nih, dibakar dulu kunyitnya. Ya, dibakar sampai agak keluar baunya. Nanti kalau dimakan atau dijadikan minuman jadinya sudah tidak berbau. Nah, pasti anak-anak jadi suka. Hanya tinggal warnanya saja yang kuning. Nah, ini jadi sebelum mulai Bunda bakar dulu. Hati-hati, Bunda membakarnya dibantu dengan ditusuk lidi. Nah, kalau sudah sampai agak keluar warna hitamnya seperti ini. Nah, nanti kita kupas ya. Sambil menunggu dikupas, kita siapkan pancinya. Nih, Bunda Meva kasih airnya 2 gelas. 1. Ini kompornya sudah menyala. Nah, 2 gelas. Oke, sambil menunggu mendidih, bisa kita tambahkan bahan selanjutnya, asam. Nah, boleh dicuci dulu, ataupun kalau tidak sudah bersih, tidak ada jamurnya, boleh langsung kita masukkan. Kita juga memasukkan gula Jawanya.
Nah, sudah dikupas kunyitnya, kemudian cukup diiris-iris saja seperti ini, tipis-tipis kita masukkan. Nah, sambil sesekali boleh nanti diaduk, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai panas dan mendidih. Sambil diaduk agar gula jawanya bisa mencair dengan cepat. Nah, anak-anak juga bisa menambahkan sedikit garam agar tidak terlalu rasa kunyitnya tidak terlalu tajam. Bunda Meka tambahkan seujung saja garamnya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Nah, nanti tinggal kita tunggu sampai benar-benar mendidih dan siap diminum. Nanti bisa dicek kalau sudah mendidih, kemudian juga gulanya sudah hancur semua. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita cicip dulu. Ini cek dulu ya gulanya, apakah gulanya sudah hancur semuanya. Nah, kalau sudah, kita cek, boleh dicicip, tapi harus sudah mendidih ya, benar-benar mendidih. Kita cek, kalau rasanya sudah manis, nah tinggal kita tunggu. Tapi kalau kurang manis, anak-anak boleh menambahkan gula jawa atau gula pasir. Kalau menurut Bunda Meka sudah cukup nih, pas 2 gelas dengan 1 gula jawa, 1 buletan tadi ya. Nah, lihat sudah mendidih. Dan perlu diingat anak-anak, karena kita menggunakan kompor, tadi juga perlu membakar, juga perlu tadi mengupas kunyitnya dengan pisau. Silahkan harus ditemani, diawasi, atau boleh juga dibantu orang dewasa. Nah, sudah ya, sudah mendidih dengan sempurna. Nah, nanti anak-anak kalau mau keluar rasa asamnya lebih kuat, lebih asam lagi, boleh sedikit dikecilkan kalau sudah mendidih seperti ini. Nah, kita tunggu airnya sedikit menyusut ya, kira-kira 5 menit aja cukup. Nah, setelah 5 menit nanti kita dinginkan, bisa dituang, dibantu dengan saringan. Kita saring, dimasukkan ke gelas dan siap diminum. Nah, tangannya Bunda Meka kuning kan? Ini karena tadi kena kunyitnya. Setelah kita untuk mewarnai, dimasak, tangan kita menjadi kuning. Tapi jangan khawatir, ini nanti bisa hilang dengan sendirinya. Dan kunyit itu bagus loh untuk kesehatan kita. Nah, jadi silahkan dicoba ya, jamunya pasti enak karena membuat sendiri. Sampai jumpa. Wah, gimana tadi? Sudah jadi ya jamu kunyit asamnya. Wah, masih panas Bun. Oke, bisa nanti kita tunggu ya sampai sedikit agak dingin. Lalu tinggal kita tuangkan ke gelas untuk dinikmati. Bisa juga anak-anak kalau mau didinginkan di gelas atau di botol. Tapi tunggu agak dingin ya. Nah, jangan lupa kita nanti juga bisa berbagi loh. Tadi kita bikin jamunya cukup untuk 2 gelas ya. Nah, karena ada 2 gelas, nanti anak-anak bisa berbagi dengan kakak, adik, mama atau papa. Oke. Nah, selain itu Bunda Meka juga mau mengingatkan nih, bagaimana tata tertib atau aturan untuk kita minum. Nah, ayo masih ingat? Dulu Bunda Meka pernah mengajarkan adab atau tata cara saat kita makan dan minum. Ya, oke, boleh nih urutannya dibolak-balik, nggak usah ini ya. Tetapi yang penting anak-anak kalau mau minum, usahakan duduk. Ya, cari tempat duduk. Kalau tidak ada mungkin bisa bersandar di dinding. Agar kenapa? Aman ya. Kemudian tidak tersenggol atau ketabrak nih. Kalau kita minumnya di depan pintu gimana Bun? Wah, padahal pintu kan tempat keluar masuk. Bisa ketabrak dong. Nah, ingat adab tata cara minum. Yang pertama, kita harus duduk dulu atau bersandar.
Kemudian anak-anak mungkin yang terutama yang muslim, kita pegang pakai tangan kanan karena tangan yang terbiasa kita buat menulis lebih kuat ya. Kemudian saat kita minum, kita berdoa dulu ya. Nah, kalau yang muslim cukup mungkin dengan membaca basmalah, bismillahirrohmanirrohim, terus kita minum. Nah, bagi yang non muslim boleh berdoa sesuai yang diajarkan orang tua di rumah. Kemudian saat minum, gimana? Apakah kita boleh sambil bicara? Sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda? No. Saat kita minum, usahakan tenang ya. Tidak sambil sedang bercanda atau bicara atau lagi main-main. Wah, kalau lagi main-main, kita minumnya cari tempat sembunyi dulu biar nggak digangguin, digodain. Nah, karena kalau kita sambil ketawa atau pengen ngomong, biasanya kita bisa tersedak deh. Jangan sampai. Oke, dan minum secukupnya. Kalau anak-anak mengambil air juga sebisa mungkin secukupnya ya. Tidak ada sisa di gelas, dan kalau ada sisa di gelas, anak-anak bisa ditutup gelasnya atau botolnya dengan baik. Nah, Bunda Meva sudah ingatkan lagi nih, adab tata cara minum. Semoga anak-anak nggak cuma ingat, tapi juga dilaksanakan. Oke, selamat menikmati jamu kunyit asamnya. Selamat berbagi dengan keluarga di rumah. Semoga dengan minum jamu kita tambah sehat ya. Wah, penasaran mau bikin jamu-jamu yang lain? Boleh, banyak kok resep-resepnya yang ada di internet. Boleh diminta mama papa mencarikan. Atau beli yang sudah jadi di tukang jamu yang dijual juga banyak. Oke, sampai di sini belajar hari ini. Selamat berlibur bersama keluarga. Selamat menikmati jamunya dengan berbagi ya. Semoga makin sehat. Jangan lupa cuci tanganmu. Pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak. Dan jaga kesehatan selalu, makan bergizi dan istirahat yang cukup. Sampai jumpa besok Senin. Sehat selalu semua.